Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, yang memelihara kami dengan sempurna, dan yang telah mengutus Yesus Kristus Tuhan kami untuk menjadi penebus yang sempurna, untuk membayar segala hutang dosa kami, dan telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dan yang sudah kembali ke surga untuk menjadi syafaat bagi kami, dan yang telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami selama-lamanya. Dan sampai hari ini kami juga percaya Roh Kudus memimpin hidup kami masing-masing satu persatu. Dan Roh Kudus juga jam ini bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah ini, memimpin hamba-Mu yang berkhotbah, dan kami semua yang hadir. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman, karena ini juga adalah amanat agung-Mu ya Tuhan, supaya kami menjalankan ibadah setiap hari Minggu. Kami boleh mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami boleh menghayati, kami boleh juga diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh pemberitaan firman-Mu, dan kami juga boleh diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu untuk bertobat. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, dan kami boleh dengan kekuatan yang daripada Tuhan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gary Balikpapan yang sudah memberi perhatian kepada keluarga kami yang berduka dan mengirim karangan bunga ya. Semua ini juga bentuk perhatian daripada Gary Balikpapan. Mertua kami tidak sakit apa-apa, dan waktu-waktunya bangun, dibangunin sudah meninggal. Dan ini menjadi peringatan untuk saudara dan saya semua ya. Kita itu sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Jadi siap sedia kapanpun waktunya dan dalam keadaan bagaimanapun. Saya melihat hidup ini memang penuh dengan misteri, dan tiap orang menjalani hidup dengan tidak sama. Ada yang matinya pelan-pelan ya, sakit sampai berlama-lama, bahkan sampai puluhan tahun sakit nggak mati-mati, minta mati tetap nggak dikasih mati ya, sampai akhirnya mati juga ya. Tapi ada yang sehat ya, kuat, hebat, tiba-tiba juga meninggal. Kita nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan mendidik Anda dan saya untuk kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik mati mendadak maupun mati pelan-pelan, baik melalui sehat-sehat maupun melalui
sakit penyakit ataupun musibah, entah kecelakaan, entah apapun, semua kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya semua itu yang terbaik. Tidak ada penyesalan, tidak ada ini belum waktunya, saya nggak mau mati, belum waktunya. Ya kalau Tuhan sudah bilang ini waktunya, ya Anda mau nolak-nolak juga nggak bisa. Ya, orang kalau sudah waktunya mati, jalannya ada saja. Ya, ada orang enak-enak makan mangga, tahu-tahu mati. Kenapa? Ya sepele, tersedak, ya. Cuma hanya karena tersedak saja bisa mati. Ya, orang tidak ada apa-apa, terpleset bisa mati. Jadi semua cara Tuhan mau pakai untuk memanggil kita pulang. Tetapi mati itu bukan hal yang sial. Ya. Kita jangan punya konsep seperti orang dunia. Mati itu si tambah al. Ya, kalau orang Tionghoa, wah si itu nggak baik, si itu mati ya toh. Jadi angka 4 itu sial. Ya, bagi saya nggak peduli si, nggak peduli sa, ya toh, nggak peduli su, nggak ada namanya sial dalam hidup orang percaya. Kenapa? Karena kita sudah mendapat jaminan yang terbaik. Ya, kita sudah diberikan yang the best, yang terbaik. Loh, apa itu yang terbaik? Nah, ini saya sudah berulang-ulang menegaskan kepada Anda bahwa yang namanya terbaik itu bukan sehat-sehat itu yang terbaik. Terbaik itu bukan kaya raya itu yang terbaik. Terbaik itu bukan hidup lancar, sukses, makmur, ya tidak ada masalah, tidak ada problema, tidak ada sakit penyakit, itu yang terbaik. Tidak. Semua itu hanya sementara. Semua yang tadinya disebut yang saya sebut itu hanya sementara saja. Orang yang namanya sehat suatu saat bisa sakit. Orang yang namanya kaya suatu saat bisa miskin. Orang yang hidupnya lancar-lancar suatu saat ada masalah dan problema. Ya, semua itu ada waktunya selesai. Tapi ada satu yang tidak pernah selesai dan tidak pernah finish dan tidak pernah habis. Yaitu apa? Berkat satu-satunya yang tidak pernah habis dari Tuhan adalah hadiah utama untuk saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus mati dan bangkit untuk saudara semua. Itu yang terbaik. Bagi orang percaya yang terbaik itu bukan hal-hal sementara. Semua itu bisa lenyap, semua itu bisa pergi. Tapi hanya satu, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah yang terbaik. Dan buat apa Yesus mati menyelamatkan Anda? Itu seringkali juga orang punya konsep Yesus mati untuk saya bisa masuk surga. Yesus mati supaya saya bisa senang-senang. Yesus mati supaya saya bahagia. Yesus mati supaya saya benar-benar tidak ada kesusahan dan penderitaan. Salah. Itu sementara lagi. Yesus mati untuk saudara dan saya supaya hidup saudara ya adalah hidup
yang berdamai dengan Allah. Itu poinnya. Orang Kristen itu harus punya orientasi yang jelas dalam hidupnya, yaitu berdamai dengan Allah. Itulah segala-galanya bagi orang percaya. Kalau saudara belum punya orientasi berdamai dengan Allah adalah segala-galanya, saudara masih belum memahami hidup Kristen yang benar. Kenapa Kristus mati? Untuk mendamaikan saudara dengan Allah yang sejati. Tanpa Kristus mati, tidak ada perdamaian dengan Allah. Puji Tuhan. Karena itu orang Kristen sebetulnya tidak perlu takut mati. Dan tidak mengatakan mati itu sial. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tidak ada mati itu sial, itu tidak ada. Mati sial itu adalah kata-kata orang dunia yang tidak punya pengharapan. Karena itu sebagai orang Kristen mestinya tidak usah punya mitos-mitos angka 4 itu sial, angka 13 juga sial, tambah 12 juga sial. Akhirnya saya lihat di hotel, oh lantai 4 enggak ada, ya toh. Lalu lantai 13 juga enggak ada, ya toh. Tapi mungkin kalau di Amerika enggak ada gitu ya. Yang ada itu cuma di Indonesia aja. Enggak tahu kalau di RRC ya. Saya belum pernah memperhatikan hotel-hotel di RRC itu ada lantai 4 enggak ya. Oke. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Saya tetap akan berkhotbah tentang pencobaan ya. Jadi yang lalu beberapa kali saya sudah mengkhotbahkan tentang pencobaan. Kita membaca dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ini ayat yang juga sudah sering kali dibaca dan dibahas. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat 4. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya mencoba memahami ayat ini itu berkaitan dengan ayat selanjutnya. Mari kita lihat ayat 12 sampai ayat 15. 12 sampai 15. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab itu harus lihat konteksnya. Di sini Yakobus membahas tentang pencobaan bagi orang-orang Kristen yang nampaknya hidupnya itu tidak sungguh-sungguh menjalankan imannya sesuai dengan kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Nampaknya penerima surat Yakobus ini adalah orang-orang Kristen yang menekankan iman, tapi perbuatannya jauh daripada iman itu sendiri. Karena itu ayat yang terkenal adalah Yakobus pasal yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-19. Ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini membahas tentang orang yang mengaku dirinya punya iman, tapi perbuatannya tak sesuai dengan iman yang dia omongkan. Maka orang seperti ini ditegur oleh Yakobus dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya kamu mengaku punya iman, tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan imanmu. Ya, dalam hal melihat saudara yang kekurangan, ya kita hanya doakan mungkin semoga engkau sukses dan baik-baik, tapi tidak ada tindakan yang nyata daripada imannya. Maka Yakobus memberikan warning, kalau imanmu seperti itu bukan iman yang sejati. Iman yang sejati pasti disertai dengan perbuatan. Nah, saudara-saudara, kembali lagi kepada pencobaan ini. Jadi semua ini adalah dalam rangka Tuhan mau mendidik anak-anak Tuhan untuk hidupnya boleh terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran, termasuk di dalam menghadapi pencobaan. Tuhan dalam rangka sedang membentuk saudara dan saya. Yang lalu saya sudah mengkhotbahkan tentang pencobaan sebagai sebagai sparring partner, sparring partner untuk justru melatih saudara dan saya menjadi bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran melalui pencobaan. Jadi tidak ada pencobaan yang disediakan untuk Anda dan saya alami yang enggak ada gunanya, yang enggak ada hasilnya, yang sia-sia. Tidak ada. Saya percaya 100% semua hal yang dialami oleh setiap orang percaya, Tuhan punya tujuan.
Karena itu dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena maksud daripada Tuhan tanda petik menyediakan pencobaan itu adalah untuk kebaikan. Termasuk kalau pencobaan itu adalah dari kedagingan kita sendiri, dari keakuan kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Seringkali orang selalu bilang kalau pencobaan itu yang kita anggap positif adalah pencobaan yang dari luar, bukan dari kesalahan kita sendiri. Ya, pencobaan yang mungkin menindas kita, yang memfitnah kita, atau yang menyiksa kita, ya, atau pencobaan macam-macam itu, ya itu yang dimaksud pencobaan di sini. Tapi kalau pencobaan dari kedagingan kita itu bukan termasuk kategori ya berbahagialah. Itu kan kedagingan, masa terus bahagia? Kita menikmati kedagingan kita, marilah kita berbahagia. Memang hati-hati ya, karena saya melihat ada orang-orang yang memakai doktrin reform untuk membenarkan dirinya dalam hawa nafsu kedagingan. Lalu mengatakan, ini kan sudah ditetapkan Allah, ya. Jadi mari kita melampiaskan kedagingan kita karena semua sudah di dalam ketetapannya, ya. Lalu yang lain yang memanfaatkan doktrin reform adalah, ya kita semua ini kan lemah, kita semua punya kedagingan, ya, jadi ya kalau kita masih ada kedagingan ya lumrah, nggak apa-apa, ya. Kan reform itu juga jujur mengakui kita semua ini orang berdosa. Jadi jangan munafik, ya. Jadi ya lampiaskanlah kedaginganmu. Ya, saya lihat ada kecondongan-kecondongan, segala sesuatu di dalam penetapan Allah, dan kita semua tidak sempurna, dan memang kita tidak usah munafik, ya kita apa adanya, kita orang berdosa, ya sudah lampiaskanlah segala kedaginganmu. Nah, itu yang saya lihat, orang seperti ini saya yakin ini orang yang nggak benar-benar di dalam Tuhan. Reformnya dia hanya reform yang sampai di otaknya saja. Lalu dia memakai logika reform ini untuk membenarkan dirinya di dalam keberdosaannya. Jelas ini juga tidak benar. Saya memang menegaskan, ya, perfeksionisme. Orang-orang yang selalu menekankan sempurna, 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 itu pasti juga error dan tidak reform. Kita harus hidup sempurna, baru Tuhan akan menerima kita. Ini ajaran sesat. Tapi kalau tadi, ya sudah kita berdosa, toh Tuhan memang mau menerima kita apa adanya di dalam keberdosaan kita, ya mari kita menikmati dosa-dosa kita, toh Tuhan tetap mau terima kita. Ini juga ajaran yang sesat. Kalau begitu yang mana yang benar? Kalau kita lihat di sini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ini, kita langsung aja secara akal sehat langsung sudah bisa menyimpulkan kok. Memang untuk sempurna itu nggak mungkin.
Sempurna dalam arti Anda tak bercacat, Anda tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, benar-benar perfect. Tidak mungkin. Jadi ajaran perfeksionisme ini juga sesuatu yang hanya imajinasi yang menyesatkan. Ya, apalagi bilang kita harus sempurna supaya Tuhan mau terima kita. Sampai mati pun kita tidak pernah sempurna. Tapi kalau tadi sebaliknya, ya sudah, mari kita berbuat dosa terus saja. Toh Tuhan kita mau terima kita apa adanya. Itu juga ajaran sesat. Tapi Alkitab bilang apa? Nah, mari kita lihat di ayat 3-nya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara-saudara, ada kata ketekunan di sini. Ketekunan ini mau menunjukkan bahwa ini adalah suatu proses. Ketekunan juga mau menunjukkan bahwa ini adalah proses yang progresif. Bukan proses yang makin lama makin merosot. Tapi progresif. Progresif itu berarti makin meningkat. Maka saya percaya juga apapun yang dialami oleh orang yang sudah di dalam Kristus, pencobaan-pencobaan, baik itu pencobaan yang tadi saya bilang itu dari luar ataupun pencobaan yang dari dalam diri kita, ini juga terjadi karena Tuhan mau memproses saudara dan saya untuk tekun di dalam mengikut Kristus, tekun di dalam ketaatan pada kebenaran firman, tekun di dalam menjalankan misi kerajaan Allah, tekun di dalam mentaati apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada saudara dan saya. Tuhan pakai segala sesuatu untuk Anda dididik, Anda dihajar, Anda dituntun, Anda dibimbing untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Lalu ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana ya kalau pencobaan itu adalah kedagingan kita, tapi itu hasilnya menghasilkan ketekunan. Kan itu kedagingan. Lalu dikatakan berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Loh, kita ini kan karena kedagingan. Apakah kedagingan itu menghasilkan ketekunan? Bukan kedagingannya yang menghasilkan ketekunan, tapi bagaimana kita meresponi kedagingan itu. Saya kasih contoh. Ya, contoh ini sudah sering kali saya pakai sebagai contoh. Tapi ya ini memang kenyataan hidup. Ya. Saya kasih contoh seperti Daud yang jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Ini kan jelas-jelas kedagingan Daud. Ini bukan pencobaan yang Daud mungkin disiksa, ditindas seperti zaman dulu Saul yang memusuhi Daud. Ya, Daud mengalami banyak masalah-masalah, problema, kesulitan, dia bersandar pada Tuhan. Tapi ini pencobaan kedagingan Daud. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, ada pengkhotbah yang hasilnya kedagingan Daudnya adalah suatu yang buruk, suatu yang jelek. Akhirnya Daud dihukum, akhirnya Daud dikutuk, akhirnya keturunan Daud mengalami musibah, malapetaka, kacau balau keluarganya, ya, istri-istrinya diperkosa dan sebagainya. Ya, itu melihat dari sisi negatif.
memang seperti itu tidak disangkal. Segala perbuatan kita itu menerima suatu konsekuensi. Tetapi kalau Anda hanya melihat dari sisi itu, Anda ini tidak melihat secara komprehensif. Anda tidak melihat secara seutuhnya bahwa Daud adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang dicintai Tuhan, dan seorang yang sedang dididik dan dihajar Tuhan. Lihatnya itu secara utuh, jangan secara parsial. Iya, memang kalau secara parsial, memang Daud akhirnya dihukum, Daud akhirnya keluarganya kacau, akhirnya macam-macam lah, musibah-musibah terjadi akibat perbuatan dosanya. Orang Kristen kalau cuma khotbahnya kayak gitu, itu orang Kristen yang orientasinya itu Allah sebagai hakim yang mengerikan, Allah sebagai algojo yang tugasnya adalah menghukum orang-orang yang terhukum. Allah seperti polisi yang sedang mencari maling-maling. Itu perspektifnya error. Maaf. Tapi saya juga tidak mau tidak seimbang ya. Jelas Allah adalah Allah yang memang adil, tapi jangan adil saja. Allah juga adalah Allah yang kasih. Dan kita harus lihat dalam perspektif yang benar. Benarnya apa? Kalau kita lihat lagi hubungan Daud dengan Allah, bukan hubungan seperti Allah itu seperti algojo dan Daud adalah orang yang terhukum tinggal dipancung kepalanya. Hubungan Allah dengan Daud bukan seperti Allah seperti yang tadi saya katakan itu polisi, dan Daud ini seperti maling yang dikejar-kejar Tuhan. Tapi hubungan Allah dengan Daud adalah hubungan seperti yang Daud buat di Mazmurnya. Tuhan adalah gembalaku. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ya. Walaupun aku mengalami melalui lembah-lembah bayang maut, lembah kekelaman, namun aku tidak takut. Karena apa? Tuhan beserta aku. Tuhan itu gembala yang baik. Berarti meskipun Daud mengalami musibah, masalah, problema, kesulitan, penderitaan, dan segala macam masalah-masalah dalam hidupnya, Daud tetap melihat Allah sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan domba-dombanya. Nah, jadi ini sebagai contoh, kedagingan pun tanda petik di dalam rancangan Allah yang sempurna untuk mendidik Daud itu juga terjadi demi Allah mau mendidik dan menghajar Daud untuk lebih dekat kepadanya. Hasilnya apa? Hasilnya amat sangat jelas. Daud tidak lagi bisa sombong. Karena sebelum itu saya pernah ceritakan bahwa Daud itu dalam puncak kemenangan, di mana kerajaannya makin hebat dan makin luar biasa. Semua bisa dikalahkan oleh Daud, raja yang hebat, raja yang terkenal. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Daud lagi. Akhirnya Daud disadarkan Tuhan, kamu jangan sombong.
merasa dirimu yang paling hebat. Ya, kamu menang, kamu bisa mengalahkan semua raja-raja. Ternyata kamu mengendalikan nafsumu sendiri, nggak sanggup. Itu. Akhirnya Daud menyadari benar-benar bahwa dia ini adalah manusia biasa. Dia bukan Superman. Melalui kejatuhan ini Daud benar-benar hancur hati. Daud benar-benar menyadari, aku bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, mendidik anak-anaknya melalui segala pencobaan termasuk kedagingannya. Sekali lagi, ini bukan lalu membenarkan kedagingan Daud, bukan membenarkan perzinahan Daud, tetapi peristiwa perzinahan Daud ini menjadi pelajaran yang amat sangat berharga bagi Daud untuk menyadari, aku bukan apa-apa di hadapan Allah. Saya melihat reform itu bisa jalan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kanannya adalah reform itu luar biasa. Reform itu hebat. Pendeta-pendeta reform itu pendeta-pendeta super hebat. Ya, super. Wah, pokoknya sempurnalah. Ya, pemberitaannya sempurna, hidupnya sempurna, ya, doktrinnya sempurna. Pokoknya reform itu segala-galanya yang hebat. Itu ekstrim kanan. Ekstrim kirinya ya tadi itu, tidak apa-apa kita orang berdosa, kita orang brengsek, kita memang masih ada kedagingan, mari kita memuaskan kedagingan kita. Ini ekstrim kiri, ekstrim kanan, semuanya nggak beres. Justru reform itu mengajar saudara dan saya, kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Jangan sombong. Jangan mendirikan menara Babel. Tuhan akan hancurkan segala menara Babel. Daud mau membangun menara Babel, ya, wah, dia sudah menjadi orang besar, dia sudah jadi orang hebat, dia orang yang paling berkuasa. Tuhan habiskan kesombongannya. Siapa orang yang dididik Allah? Itu bukan Superman, bukan orang hebat, dan itu tidak ada orang Superman, orang hebat itu tidak ada. Jadi apakah kalau begitu dosa karena kedagingan itu tidak termasuk di dalam pendidikan Allah? Saya bilang 100% itu masuk di dalam didikan Allah untuk anak-anaknya yang sejati. Bukan untuk orang yang hanya masuk reform di akalnya lalu membenarkan diri dalam keberdosaan dan memanfaatkan reform untuk dia berkanjang terus dalam dosa. Tidak. Saudara perhatikan Mazmur 51 yang hasil daripada Daud habis berzina dengan Batsyeba. Coba lihat ya. Mazmur 51. Coba lihat judulnya di Mazmur pasal 1 itu, bukan judul ya, di ayat 1 dan ayat 2 itu. Kalau bahas ya ayat 1 dan ayat 2 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya,
setelah ia menghampiri Batsheba. Hebat enggak? Orang yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam kedagingannya, menghasilkan Mazmur 51. Tapi apakah Mazmur 51 ini membenarkan kedagingan Daud? Sama sekali tidak. Tapi ini adalah hasil pendidikan Allah kepada Daud. Raja yang hebat, raja yang luar biasa, raja yang kelihatannya sempurna, raja yang dipuji-puji rakyatnya. Daud tuh kurang sempurna apalagi kalau dibandingkan Saul. Waduh, Saul nggak ada apa-apanya. Iya kan? Hebat kan? Bagaimana Tuhan mendidik Daud untuk dia tidak menjadi berhala, untuk dia tidak menjadi orang yang dipuja-puji oleh rakyatnya, menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita lihat. Nah, kalau kita teliti, saya tidak eksposisi Mazmur 51 saudara ya. Tapi kita lihat ayat-ayat tertentu saja. Sekarang lihat ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini hasil didikan Allah kepada Daud. Orang yang sampai menyadari aku berdosa ini sejak kapan? Sejak diperanakkan, sejak dalam kandungan sudah berdosa. Siapa yang bisa mendapat hikmat seperti ini kalau bukan Tuhan yang sedang mendidik Daud untuk menyadari siapa dia di hadapan Allah. Ini adalah pendidikan Allah melalui kedagingan dari Daud. Siapa yang bilang kedagingan tidak menghasilkan pendidikan? Ya memang bukan kedagingannya yang menghasilkan pendidikan, tetapi hubungan Allah dengan Daud, hubungan Daud dengan Allah. Di dalam segala peristiwa yang dia alami, saya percaya Allah sedang mendidik anak-anaknya melalui segala kejadian. Apapun kejadian itu, termasuk di dalam dia jatuh dalam kedagingan. Sekali lagi bukan membenarkan kedagingan, jangan salah paham. Dan jangan memanfaatkan ayat untuk membenarkan diri dalam kedagingan. Sehingga ayat ini saudara-saudara menjadi salah satu landasan, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu landasan dari doktrin reform yang menegaskan kita punya dosa asal. Bahwa aku berdosa bukan setelah aku besar, aku berbuat dosa, baru aku berdosa. Sejak dalam kandungan sudah berdosa. Di dalam diperanakkan sudah bersalah. Luar biasa sekali. Tidak ada doktrin yang seperti ini kecuali di dalam iman Kristen yang benar. Saudara, kesadaran Daud ini dia tidak mengatakan, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan, aku berdosa kepadamu pada saat aku berzina dengan Batsheba. Memang dia berdosa pada saat berzina dengan Batsheba, tapi kesadaran Daud akan dosanya bukan hanya dimulai pada saat dia berzina dengan Batsheba, tapi pada saat sejak dalam kandungan sudah berdosa. Lalu bagaimana reaksi Daud? Saya langsung saja kepada
puncak daripada Mazmur ini. Mazmur 51 kita baca ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Betapa hancurnya hati Daud, saudara-saudara, di hadapan Allah. Betapa remuk dirinya. Dia yang tadinya maha hebat, maha luar biasa, semuanya dia bisa kalahkan. Tapi melalui peristiwa kedagingan ini dia sadar, aku bukan apa-apa. Lalu dia menulis, korban sembelihan itu bukan korban sembelihan yang penuh dengan kemegahan, penuh dengan kesucian, kemurnian, prestasi-prestasi yang luar biasa. Ini aku sudah berkarya buat Tuhan, aku sudah berjasa baik bagi Tuhan, aku sudah banyak berbuat kebaikan. Tapi Daud mengatakan korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini hasil pendidikan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan dengan segala kesombongan, kemegahan, tapi dengan kehancuran hati. Kalau Daud, raja yang begitu hebat, bisa menyadari kehancuran seperti ini, maka saudara dan saya pun seharusnya juga bisa merasakan hal yang sama. Karena itu kembali lagi kepada Yakobus, saya tetap percaya bahwa apapun pencobaan yang kamu alami, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, karena Tuhan punya maksud melalui pencobaan itu, mendidik saudara dan saya, menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun ini bukan berarti perfeksionis, tidak. Sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, karena saudara dan saya adalah hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang di dalam didikan Tuhan, di dalam hajaran Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam proses progressive sanctification, di dalam providensianya yang sempurna. Bukan saudara yang betul-betul bisa sempurna, Allah yang sempurna itu, yang mendidik dan menghajar saudara dan saya sampai di dalam kesempurnaan rencananya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Dan mari kita berbahagia, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah dalam rangka Tuhan mengasihi dan mendidik dan menghajar Anda. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih karena kasih-Mu yang tak berkesudahan mendidik, membimbing, menghajar kami untuk kami terus bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, bertumbuh, makin mengenal tujuan hidup kami yang sebenarnya, agar hidup kami bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sedang mendidik, menghajar kami untuk terus makin dewasa, supaya hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih, kami serahkan semua firman Tuhan yang sudah diberitakan, Tuhan yang menyempurnakan di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.